Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semangat vokasi Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Faridah Fahma Latif, Kepala SMK Negeri 1 Tengaran, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya sebagai Kepala SMK Negeri 1 Tengaran akan berbagi praktek baik yang sudah kami lakukan di sekolah dengan judul Penguatan Sel Paru untuk Implementasi Diferensiasi Pembelajaran Tanpa Ragu. Apa itu sel paru, Bapak Ibu? Sel paru adalah sel para guru. Jadi, sel itu sendiri adalah social emotional learning untuk para guru sebagai modal dalam menciptakan diferensiasi pembelajaran yang ada di kelas masing-masing. Sel ini bukan hanya untuk peserta didik, namun sel for adults juga penting karena dengan mengetahui social emotional learning itu sendiri, maka Bapak Ibu guru sebagai key factor dalam pendidikan akan mengetahui bagaimana memperlakukan peserta didik, bagaimana membimbing mereka dengan memperhatikan social emotional learning-nya, sehingga tujuan dari pendidikan akan tercapai dengan baik. Sehingga dalam hal ini, kenapa saya merasa sel itu penting atau social emotional learning bagi guru itu penting dan harus kami gaungkan, terus kami coba menguatkan dengan berbagai strategi karena hal ini sangat berpengaruh dalam keberhasilan pendidikan yang dilakukan di sekolah. Sekolah akan kita ciptakan sebagai taman-taman, taman bagi siswa, taman yang menyenangkan, bukan institusi yang menyeramkan. Dimulai dari social emotional learning dari Bapak Ibu guru yang berkualitas. Dengan 150 guru dan karyawan dan 1961 peserta didik yang ada di sekolah ini, tentu saja sangat berdiferensiasi. Bapak Ibu guru berbeda dalam karakteristiknya, kemampuannya, bahkan mungkin tingkat emosionalnya juga pasti berbeda. Begitu juga dengan peserta didik. Menurut beberapa survei, SEL ini bukan hanya penting untuk peserta didik. Bahkan survei yang dilakukan oleh Stephanie Jones dari Harvard Graduate School of Education mengatakan bahwa sel pada guru mempengaruhi kualitas hubungan antara peserta didik dan guru. Strategi dengan model, dengan inovasi yang menarik bagi peserta didik, serta menciptakan iklim sekolah secara keseluruhan yang mendukung keberhasilan pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu, di SMK Negeri 1 Tengaran, dengan sel paru ini, saya melakukan langkah-langkah strategis bersama Bapak Ibu guru yang tentu saja melibatkan peserta didik. Langkah ini sederhana sih, namun sangat bermakna dan terbukti efektif. Langkah yang pertama contohnya saat saya memulai bertugas di sini, saya belum lama bertugas di sekolah ini Bapak Ibu, belum lebih dari 4 bulan, baru mau mencapai 4 bulan. Jadi kalau ibaratnya bayi dalam kandungan itu baru mau ditiupkan ruh ya. Tetapi kami sudah punya komitmen bersama. Contoh, dalam rapat koordinasi, tidak lagi rapat itu harus selalu meja, kursi, ngadepnya ke kepala sekolah. Tapi kami buat rapat yang humanis. Di situ ada ice breaking, ada diagnostik dulu, apa yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu, dan saya juga tentu saja harus tahu, meskipun tidak detail satu persatu karakteristik dari Bapak Ibu guru, sebagai modal saya untuk berkoordinasi dengan mereka. Kemudian setelah melakukan ice breaking, kita berkoordinasi untuk mencapai komitmen.
bukan directing, tapi lebih ke coaching kepada Bapak Ibu guru. Setelah itu kita akan merefleksi. Bagaimana rapat hari ini, apa yang perlu kita evaluasi, apa yang harus segera kita tindak lanjuti. Kegiatan apel pagi pun bervariasi. Setiap hari petugas apel dan pembinanya berganti. Di situ ada 2 kotak, isinya nama semua guru dan karyawan. Kemudian akan diambil, muncul nama, dia akan jadi pembina dan pemimpin apel berikutnya. Hari demi hari, justru saya menemukan banyak variasi di situ. Petugas apelnya sudah melakukan ice breaking, bahkan ada yang membawa nasi bungkus di pagi hari untuk door prize yang bisa jawab pertanyaan. Di kompetensi kalian tertentu membawa produknya dari Tata Boga, hari Jumat sekaligus Jumat berkah untuk dibagikan kepada Bapak Ibu guru yang mengikuti apel. Kemudian yang berikutnya yang kita lakukan adalah tutor sevisi dan semisi. Tutor sevisi dan semisi ini, kenapa saya nggak mengatakan tutor sebaya? Karena mohon maaf, dari 101 guru, jeda usianya itu ada yang rentangnya jauh. Bahkan murid saya itu Bapak Ibu sekarang menjadi teman saya, menjadi kolega saya di sini, jadi guru di sini. Oleh karena itu namanya tutor sevisi. Bagaimana implementasinya? Jadi guru dibagi dalam beberapa kelompok, dalam hal ini ada 10 kelompok. Masing-masing kelompok ada koordinator yang nantinya dia akan mengkoordinir anggotanya, setiap bulan ada proyek. Contoh proyek di bulan ini adalah bagaimana membuat modul ajar berdiferensiasi, kemudian akan bersama-sama kita mengupload di platform Merdeka Mengajar. Kemudian selain itu, kami juga melibatkan peserta didik. Dalam hal ini membentuk yang namanya pembimbing soft skill. Wali kelas ada, iya. Mereka lebih tanggung jawab ke kemampuan akademis anak. Untuk penguatan soft skill, di sini dalam satu kelompok ada 1-15 anak yang akan dipegang oleh satu guru. Kemudian, pembimbing soft skill apa tugasnya? Saya memberlakukan yang namanya bottom up strategies. Jadi silahkan Bapak Ibu melakukan apapun yang positif kepada peserta didik. Contoh simpel, Bapak Ibu bertanggung jawab kepada 15 anak. Saatnya jam sholat. Bapak Ibu panggil mereka atau ada komitmen bersama, sholat jamaah bersama-sama. Social emotional learning-nya akan terbentuk di situ. Dan ini terbukti efektif untuk menguatkan soft skill anak-anak. Nah, itu tadi Bapak Ibu contoh implementasi sederhana yang kami lakukan. Yang tentu saja kami selalu akan mengevaluasi dan terus berproses sehingga program lanjutan untuk bersinergi antar guru dan menguatkan ekosistem sekolah ini akan berjalan dengan baik. Oke Bapak Ibu, itu tadi sharing praktik baik dari kami yang sederhana namun memberikan banyak makna terutama kepada kami keluarga besar SMK Negeri 1 Tengaran. Dan Bapak Ibu bisa melihat di Instagram, bisa melihat di TikTok kami kalau ini memang benar-benar memberikan dampak yang positif, terutama dalam melakukan diferensiasi pembelajaran. Jadi guru-guru mengajarnya sudah bervariasi, Bapak Ibu guru mengajarnya sudah inovatif, kemudian mereka juga menghargai sosial emosionalnya terjadi di situ, guru dan murid mempunyai komitmen bersama untuk penguatan ekosistem sekolah ini. Selamat berproses semuanya, kita yakin sel paru di SMK Negeri 1 Tengaran ini adalah modal untuk implementasi diferensiasi pembelajaran tanpa ragu. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita terus berbagi, terus memberikan yang terbaik untuk pendidikan negeri ini, untuk suksesnya Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.